Masjid Istiqlal kini berusia 45 tahun, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Hingga kini, tempat ibadah yang berlokasi di Jakarta Pusat itu masih berdiri megah sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Membahas Masjid Istiqlal, tak bisa lepas dari arsiteknya. Dialah Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan yang dipercaya Presiden Soekarno sebagai perancang Masjid Istiqlal. Frederick lahir di Bonan, Dolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912 dari keluarga petani sederhana. Dia merupakan lulusan Koningin Wilhelmina School, Jakarta tahun 31, sekolah setingkat sekolah teknik menengah. Frederick lantas melanjutkan studinya ke Belanda selama tahun 49 sampai 50. Namanya hingga kini masih dikenang. Frederick besar di era Soekarno, meski sempat dipinggirkan di rejim Soeharto. Rupanya, Frederick merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Soekarno. Saking dekatnya, Soekarno bahkan pernah bertamu ke rumah Frederick di Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, kedekatan itu tak lantas memuluskan jalan Frederick sebagai perancang desain Masjid Istiqlal. Ia ditunjuk sebagai arsitek masjid tersebut setelah memenangkan sayembara. Karya Frederick berjudul Ketuhanan berhasil memenangi hati para dewan juri, termasuk Soekarno. Dikisahkan putra Frederick, Panogu Silaban, sebelum mengikuti sayembara, ayahnya meminta izin ke Soekarno. Dari situlah Soekarno mengusulkan agar Frederick memakai nama samaran. Dia pernah bertanya pada Soekarno langsung, "Ini mau ngadain sayembara Istiqlal loh, saya ikut nggak ya?" "Mereka memang dekat ya," kata Panogu dalam wawancara di sebuah stasiun televisi. Lalu Soekarno menjawab, "Tapi kalau ikut harus pakai nama samaran, kalau nggak ada yang mau milih." Menurut Panogu, ayahnya memang kerap mengikuti sayembara dengan nama samaran berupa moto. Setiap kali sayembara itu pakai nama-nama samaran, moto istilahnya. Pernah ada satu sayembara pakai nama Bhinneka Tunggal Ika, motonya. Juga pernah pakai kemakmuran, lalu untuk Istiqlal ini motonya Ketuhanan. Sebagai seorang Kristiani, Frederick mengalami pergulatan batin ketika hendak mengikuti sayembara arsitek Masjid Istiqlal. Bagaimana tidak, Frederick merupakan seorang Kristen Protestan berdarah Batak, ayahnya pendeta. Sebelum mengikuti sayembara, Frederick bahkan sempat berkonsultasi dengan Uskup Bogor, Monsieur Geise, perihal konflik batin ini. Dia juga berdoa, memohon persetujuan dan bimbingan Tuhan soal niatnya mengikuti sayembara merancang sebuah masjid, rumah ibadah yang tidak akrab dengannya. "Tuhan, kalau di matamu saya salah merancang masjid, maka jatuhkanlah saya, buatlah saya sakit supaya gagal. Tapi jika di matamu saya benar, maka menangkanlah saya," ujar Paul Taksilaban, putra ketiga Frederick, menerukan doa ayahnya. Namun yang terjadi, Frederick memenangi sayembara. Di tengah proses menyelesaikan gambar-gambar rancangannya, Frederick sempat sakit. Dia harus menggunakan papan gambar yang diposisikan sedemikian rupa agar tetap bisa menggambar tanpa beranjak dari tempat tidur. Gairah dan semangat nasionalisme Frederick yang tinggi membuatnya mampu menjawab tantangan Soekarno. Status keagamaan rupanya tidak menjadi ganjalan Frederick untuk terlibat dalam perancangan salah satu proyek besar bangsa ini.